Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di channel Hiliyah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebelumnya setelah saya mengadakan kursus bahasa Arab gratis secara online, maka cuma 2 hari follower menambah jadi 415. Kalau hadir dalam satu ruangan, tentunya kan perlu beberapa guru ya. Saya tidak mempermasalahkan banyaknya follower atau sedikitnya follower, cuma saya harap semua audiens, semua yang hadir, semua yang menonton video ini mengambil buku serius, ambil pulpen, catat. Itu yang saya harapkan. Oke. Jadi gunanya video ini kan sangat ideal ya. Daripada ini 415 orang kalau dikumpulkan dalam sebuah gedung, itu kan sesak-sesakan, ya kan? Nah, kalau di sini kan bisa sesi tanya jawab, bisa mendengarkan. Kemudian kosakata yang dihafal ini saya minta dengan harapan prakteknya itu dengan cara misalnya seperti ini. Kemarin saya ngasih ini kan ya, akala yakulu aklan, makan. Maka jangan ada gengsi, jangan ada jaim, jangan ada rasa ragu pun jangan ada. Akala yakulu aklan, akala yakulu aklan, makan. Akala yakulu aklan, makan. Syariba yashrabu syurban, minum. Syariba yashrabu syurban, minum. Minum syariba yashrabu syurban. Begitu seterusnya. Nadoro yanduru nadoran, sami ayasma'u sam'an, takallama yatakallamu takaluman. Hitung-hitung kita takrir itu pengulangan. Hitung-hitung kita ngulangin. Oke, jadi buku, pulpen, maka bersuara, praktek gitu ya. Maaf ya, aslinya sih saya minder untuk mengucapkan nih, untuk menyampaikan gini karena suara saya juga tidak begitu bagus kan ya. Tapi setidaknya mungkin yang mendengarkan mungkin suaranya lebih bagus. Ya intinya kita jangan minder lah gitu. Kalau minder mah saya tidak akan mulai acara kursus online ini ya. Ya itulah kekurangan saya. Saya cuma bisa mengkonsep bagaimana caranya menghafal belajar bahasa Arab secara ideal dengan waktu tempo yang sangat singkat. Oke. Nah, hari ini saya menyajikan dakhala yadkhulu dukhulan. Mungkin kalian perlu bimbingan, oke. Saya bimbing sekarang. Dakhala yadkhulu dukhulan. Masuk, diikutin ya. Masuk, dakhala yadkhulu dukhulan. Kita itu kayak anak kecil nonton film Dora gimana lah. Pelan banget penyampaian kan ya. Dakhala yadkhulu dukhulan, masuk. Masuk, dakhala yadkhulu dukhulan. Itu kita ulangi berapa kali. Kalau saya sih ingat saya dulu saya mengulanginya sekitar 10 lebih itu harus ya, 20. Jangan merasa seperti ini. Melihat sebentar, oh saya hafal, saya tahu dakhala. Nanti ada masanya adalah ketika kita mengucapkan kayaknya aku ketika kita mulai praktek bahasa Arab, kayaknya aku tahu nih bahasa Arabnya gitu. Aku tahu cuma lidah itu tidak kesampaian. Kenapa? Karena dia tidak biasa praktek gitu. Layaknya seperti ini. Saya kasih gambaran ya. Ada orang silat atau karate. Dia kan selalu menggerakkan tangannya beberapa gerakan dengan gerakan yang sama. Diulang-ulang. Hai, ha, hai, ha. Dia kepalkan tangan sambil apa namanya tuh kayak seakan-akan memukul gitu. Itu diulang-ulang. Kenapa dia latihan seperti itu? Nah itu mengasah insting. Begitu juga kita sekarang saat ini kita mengasah insting kita. Jadi jangan jaim, jangan ragu. Yang nonton video ini juga jangan apa ya? Jangan minder. Ya kita semuanya dari nol. Kharaja yakhruju khurujan, keluar. Keluar kharaja yakhruju khurujan. Kharaja yakhruju khurujan, keluar. Keluar kharaja yakhruju khurujan. Oke.
Ustadz, apa yang fi'il madi, fi'il mudhari, masdar itu apa? Itu nanti kita bahas. Kita buat semuanya simple, mudah. Oke, jangan bingung, jangan ragu, jangan kagetan. Oke ya. Akhadha ya'khudhu akhdan, mengambil. Akhadha ya'khudhu akhdan, mengambil. Akhadha ya'khudhu akhdan, mengambil. Jalasa yajlisu julusan, duduk. Jalasa yajlisu julusan, duduk. Duduk, jalasa yajlisu julusan. Qa'ada yaq'udu qu'udan, duduk. Duduk, qa'ada yaq'udu qu'udan. Oke. Kalau kita perhatikan ya, mu'allif, penyusun, pengarang, penulis kitab ini, beliau menyusun kitab ini sesuai dengan kemudahan kita memahami. Artinya sesuai dengan psikologi kita. Contoh ya, perhatikan ya. Makan, setelah makan apa? Minum. Mendengar, melihat. Temannya melihat apa? Mendengar. Mendengar, temannya lagi apa? Berbicara. Artinya apa? Terhubung dengan indera. Oke ya. Kemudian masuk. Hampir saban hari kita mengerjakan masuk, keluar. Hampir setiap hari kita keluar, mengambil. Mengambil juga kegiatan yang penting dalam hidup kita. Duduk. Kemudian beliau ngasih kata sinonim atau radif. Nah, artinya ini kita dari nol banget. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, jangan minder. Percaya diri, semangat selalu. Oke? Nah, saya sengaja ngepost ini 1 atau 2 paling banyak. Biar apa? Biar tidak kaget. 1 materi atau hari ini saya post 2 ya. Nah, ini sekarang saya merahin. Akalal waladu al-khubza. Ini kita jangan pedulikan dulu. Harokat kok waladu kok khubza. Kita skip dulu masalah itu nanti. Tugas pertama kita adalah pembendaharaan kosakata. Pengen bisa bahasa Arab cepet kan? Oke, ikutin aja. Masalah nahu sorob itu bukan kita ngabaikan, tapi kita utamakan dulu pembendaharaan kosakata yang banyak. Kenapa? Kalau kita menyelami nahu sorob dulu nanti kaget gitu loh. Ibarat kata seperti inilah, saya kasih gambaran. Idealnya orang itu kalau kita jadi guru ngasih soal itu yang pertama itu yang mudah. 1 sampai 5 itu yang mudah, 6 sampai seterusnya agak sulit. Kenapa? Karena ketika murid itu melihat soal pertama kali nomor 1, wah gampang ini, dia ngerasa gampang, ada optimisme. Nah, sekarang saya ingin membangun optimisme di para pendengar, para audiens, biar apa? Biar kedepannya kita akan jalan terus belajar bahasa Arab secara simpel, secara mudah. Karena kalau kita berpikir simpel, maka setelahnya simpel. Kalau kita berpikir, wah matematika itu sulit, kita tidak akan pernah belajar matematika. Gitu loh. Wah bahasa Inggris itu sulit, kita tidak akan pernah mau belajar bahasa Inggris. Wah bahasa Arab itu jelimet, sulitnya minta ampun. Kita akan menjauhi bahasa Arab. Nah, kita buat simpel. Oke ya. Akalal waladu al-khubza. Ikutin aja udah harokatnya. Atau kita pakai gaya orang Arab ya. Walaupun kita bukan orang Arab, kita pakai gaya orang Arab. Akalal walad al-khubz. Al-khubz. Akalal walad al-khubz. Akalal walad al-khubz. Jadi harokat terakhirnya disukunin aja. Anak itu makan. Nih akala makan. Nah, kita kan punya prinsip. Tidak terlewatkan satu mufrodat pun dalam setiap hal yang kita bahas. Misalnya sekarang ini banyak nih. Ini banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita analisis al-walad, otomatis bahasa artinya apa? Anak. Al-khubza artinya roti. Nanti saya sajikan kok mufradatnya. Kosakatanya. Syariba Muhammad al-ma. Ingat ya, kita sukunin aja. Syariba Muhammad al-ma. Atau kita mau baca dengan harokat. Syariba Muhammadun al-ma'a. Enaknya sih gaya orang Arab ya. Maksudnya gaya orang Arab betul-betul gayanya ya. Syariba Muhammad al-ma. Syariba Muhammad al-ma. Muhammad minum air. Oke. Nadarul aulad ila sama.
Nadharul aulad ilas sama. Nadharul aulad ilas sama. Aulad. Oh, ini walad nih. Ini udah ketahuan nih walad. Berarti jamaknya adalah aulad. Anak-anak itu melihat ke langit. Sami'tul khabar annaka marid. Sami'tul khabar annaka marid. Sami'tul khabar annaka marid. Itu kita ulang-ulang ya. Saya tidak menuntut kalian untuk menghafal ini. Karena mungkin kata menghafal itu membebani pikiran. Minimal kita baca ulang-ulang dulu lah. Kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang, kita ulang-ulang. Setidaknya 60-70% ingat. Oh, sami'a itu mendengarkan, al-khobar itu mirip ya dengan bahasa Indonesia kabar. Annaka, oh anna itu sesungguhnya artinya. Anna itu kalau di Al-Quran, anna, inna artinya sesungguhnya. Marid, sakit. Saya mendengar kabar kalau kamu sakit. Takalamatullah bil lughal Arabiyah. Murid-murid berbicara dengan bahasa Arab. Takalamatullah bil lughah al-Arabiyah. Takalamatullah bil lughal Arabiyah. Ya, disukunin ya. Takalamatullah bil lughal Arabiyah. Kecuali fi'il ini kata kerja tidak mungkin disukunin. Takalamatullah bil lughal Arabiyah. Murid-murid berbicara dengan bahasa Arab. Oke, sekarang kita baca komentar. Ini yang nge-like ini banyak ya, alhamdulillah. Saya sih tidak ada urusan like follower ya. Artinya, oh berarti ini responnya bagus gitu. Ya itu udah bersyukur saya direspon dengan baik. Kemudian pertanyaannya juga bagus-bagus. Sebentar, kita siapkan pertanyaan. Ini lagi siap upload video. Siapkan buku dan pulpen untuk mencatat. Iya, catat. Ya, mungkin kalian cuma gampang bisa screenshot. Oh, ngapain nyatet? Kan screenshot. Tapi masalahnya itu kita belajar bahasa itu mengasah insting. Kalau kita mencatat, otak kita juga bekerja. Itu. Makanya saya boleh dibilang menuntut lah untuk ada buku dan pulpen. Dan kalau ada buku dan pulpen itu simbol keseriusan. Percayalah dulu saya main game. Saya sediakan di samping saya kamus bahasa Inggris. Tahu kan kamus besar John Ecole yang warna biru, terus ada warna-warninya itu. Itu saya main game dengan kamus itu. Kemudian ada pulpen, ada buku. Emang pulpen dan buku itu simbol keseriusan. Pedagang ada yang tidak lepas dari pulpen dan buku, pasti ya. Pasti mereka pegang pakai pulpen dan buku semua, catatan pemasukan, keluaran, artinya tidak lepas buku, pulpen, kertas itu simbol keseriusan. Ya, mohon kiranya diterapkan. Kita cek pertanyaannya apa aja. Responnya, oke, kita awali kota mendengarkan. Bla bla bla. Perbedaan takalama dan kola. Misalnya gini, takalama itu berbicara. Konsepnya ialah kemampuan berbicara. Kalau kola itu ada misi menyampaikan sesuatu. Ya kan ya. Misalnya saya anak kecil itu bisa ngomong, bisa berbicara. Tapi kan dia belum tentu ada misi menyampaikan sesuatu. Mungkin dia cuma ngomong-ngomong tidak jelas gitu. Ngelantur gitu kan ya. Atau misalnya omongan saya bagus. Omongan saya bagus. Artinya kata-kata yang terstruktur itu bagus. Bukan berarti bagus misi penyampaiannya, bukan. Ya. Kira-kira bisa dikembangkannya pemahamannya. Ustaz, maaf ini dihafal. Oh iyalah. Aduh. Dihafalin pelan-pelan aja. Ya soalnya orang juga mungkin kaget ya. Apalagi tidak terbiasa menghafal. Dibilang, kamu harus ngapal ya. Kaget. Ya saya tidak menuntut untuk menghafal. Tapi setidaknya kamu bisa ulang berkali-kali, diulang-ulang dan ingat gitu loh. Udah hafal Ustaz, dan ada pertanyaan. Kenapa min itu yang syariba gak syaroba aja? Apa boleh dibaca syaroba? Sama halnya pertanyaannya gini.
kenapa memukul itu bukan katanya mukil gitu. Pinjam itu kenapa katanya bukan panjam gitu. Artinya apa? Ini udah dari ketentuan dari sananya. Apa boleh syariba dibaca syaroba? Gimana ya? Ya emang dari sananya gitu, bukan masalah boleh enggak boleh. Emang dari sananya gitu. Insya Allah masdar itu menunjukkan apa sih? Oke, saya sebenarnya tidak ingin mempanjang lebar. Cuma setidaknya gini, masdar itu misalnya kita menyentuh, terus nanti ada kalimat lain sentuhan, memukul pukulan, tersenyum senyuman gitu. Nah, ibarat kata pemahaman dasar ya, ini pemanasan ya masih. Artinya kita tidak menjelaskan definisi sebagaimana para ulama bahasa. Saya membahasnya secara simpel agar mudah dinalar, terutama untuk pemula. Tersenyum senyuman, memukul pukulan, makan makan. Dalam hal makan, bukan saya sedang makan kue, itu fi'il kata kerja. Dalam hal makan saya jagonya, itu berarti isim. Jadi perpindahan fi'il menjadi isim ini itu masdar, kira-kira gitu. Kalau bahasa Inggris itu grunts, tulisannya grunt gitu, grunts ya gitulah pokoknya. Apalagi ya pertanyaannya? Wah, maaf ya, jadi 16 menit lebih. Apalagi ya pertanyaannya? Dan share buat waladi guru. Guru itu berarti beliau orang Banjar biasanya menyebut guru ya. Oke, saya cuma penyampaian aja. Agak malu ya dipanggil ustadz sama atau guru ya. Saya cuma ya kita belajar bareng gitulah. Kita belajar bareng. Saya juga belajar apa? Belajar pede untuk menyampaikan. Ya kan tidak pede. Oke ya. Ada. Terima kasih Ustadz. Syukuran Ustadz, terima kasih sama-sama. Oke. Nah, itu aja yang disampaikan 20 menit ya. Jadi kita menganggap kita hadir ini tidak nyampe setengah jam, cuma 20 menit. Kan kalau kita pakai HP kan lebih lama lagi. Nah, dengan adanya video ini menyebar ke sana kemari, kita bisa diulang-ulang gitu loh. Ya mungkin kemampuan saya tidak seberapa ya untuk menjelaskan. Tapi setidaknya semoga ini bermanfaat gitu. Oke. Tuh, closingnya gimana ya kita? Ya closingnya seperti biasa aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kepengen komen silahkan, bertanya silahkan. Oh iya, ada pertanyaan ini, lupa saya. Di sini kalau ada pertanyaannya, mana ya? Apa bedanya kok ada sama jalasa kalau tidak salah di sini? Apa di sini ya? Kok ada, bukan kok ada dan jalasa. Ada menanyakan apa gitu. Lupa saya. Nantilah kita bahas. Oh, di sini takalama dan kola. Kemudian ada pertanyaan lagi. Terus apa bedanya sama natoko? Natoko itu saya tidak tahu ya. Cuma ada terkadang natoko itu hubungannya dengan logika, menutur kata, tutur kata. Jadi kalau takalama kemampuan ngomong, kalau natoko itu ada sedikit mengimbas ke logika, tutur kata.
Misalnya gini, saya pernah mendengar kalimat gini, laisa minal mantiki. Minal mantiki artinya sense. Laisa minal mantiki artinya nonsense, tidak masuk akal. Saya pernah dengar ini di video apa ya? Kalau tidak salah di film Ashabul Kahfi ya. Laisa minal mantiki. Laisa minal mantiki artinya tidak masuk akal. Laisa minal mantiki, tidak masuk akal. Oke. Jadi kalau notoko itu semacam tutur kata, bertutur kata. Entah itu ada misi menyampaikan atau tidak, lah itu tutur kata yang dia sampaikan gitu loh. Jadi kalau kola itu ada misi sesuatu yang disampaikan, kalau ngomong itu yang ngomong aja gitu, ya bla 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 seperti ini saya ngomong, hanya saja ngomongnya itu tidak ada makna. Kalau kola ada penyampaian, kalau natoko semacam ada logika. Mungkin kira-kira seperti itu, cuma nanti kita bisa telaah lagi ya. Oke. Jangan lupa like dan share, subscribe channel Hilya. Terus dukung terus pecinta bahasa Arab. Semoga kita semua dimudahkan belajar bahasa Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.